Ustaz. Saya ingin bertanya tentang wabah sekarang ini. Sekarang kan banyak masjid yang ditutup, Jumatan pada ditutup, dan para ulama juga ada yang disuruh ditutup, ada juga yang enggak. Ulama saja banyak yang berbeda pendapat, sedangkan itu ulama itu ilmunya tinggi. Nah, sekarang kita sebagai pemuda harus bagaimana? Baik. Ya. Luar biasa ya. Pertanyaan ini tentu sekarang lagi ada wabah ya. Wabah apa itu namanya? Corona ya. Corona. Kalau ini kayaknya perempuan sih, ini virus namanya. Corona, koroni, ini perempuan semua. Ya baik. Wawa ya tadi menanyakan gimana sikap kita, berarti kan sikap kita dalam menghadapi banyak pendapat para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak, tetapi ulama kita, ulama MUI, Majelis Ulama Indonesia kan sudah memberikan fatwa ya, dan mengeluarkan fatwa. Nah, sikap kita ini sebagai umat Rasul dan kita itu semuanya mengaku bahwa kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu kata Rasulullah, atiullaha wa ati rasul wa atiul rasul wa ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Kalau orang yang ahli sunnah wal jamaah, umatku kata Rasulullah itu harus taat kepada Allah yang pertama, taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulnya, yaitu para nabi ya, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri di sini berarti adalah para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang memang sudah ditunjuk oleh kita semua, ditunjuk oleh semua umat Muslim yang ada di Indonesia ini, ya, di tanah air ini ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia. Dan para ulama itu keilmuannya memang sudah teruji semuanya. Ya, memang sudah teruji semuanya. Dan ilmunya bukan ilmu kaleng-kaleng kata Ustaz Abdul Somad ya. Ilmunya memang sudah teruji semuanya, sudah tinggi, sudah hasil pesantren, hasil kuliah dan sebagainya. Bahkan kuliahnya juga tidak di Indonesia, mencari ilmu agamanya itu ya. Pemahaman kitabnya sudah luar biasa. Jadi diangkatlah ulama Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, timbul pertanyaan sekarang sikap kita seperti Wawa tadi, gimana nih? Tadi banyak juga perbedaan pendapat antara ustadz dengan ustadz ya. Nah, ini kan kata ulama Indonesia harus ditutup karena ini adalah hal madarat ya. Karena Rasulullah juga menganjurkan kalau lagi ada kemadaratan jangan ke masjid. Silahkan laksanakan sholat di rumah. Azan saja pernah dirubah waktu zaman Rasul, zaman Nabi. Ketika azan setelah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, setelah itu bukan hanyalah sholat lagi ya. Sholatu fi buyutikum gitu kan, kata Bilal, sholatlah di tempat perniagaan kalian, sholatlah di rumah-rumah masing-masing. Karena apa? Karena ada hujan deras ya, daripada kehujanan. Nah itu waktu ada hujan saja, apalagi ada wabah ya. Ketika ada wabah pun Rasulullah menganjurkan, waktu dulu ada yang disebut wabahnya namanya taun ya, semuanya tidak diperbolehkan keluar kalau tidak penting ya gitu. Sekarang pun ulama mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ulama ini mengikuti sunnah karena kita harus taat kepada ulil amri, kepada para ulama ya. Kalau ada yang berbeda pendapat, misalkan wah ulama ini begini, masa ini harus ditutup Jumatan, harus tidak bolehkan Jumatan 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan Jumat, kita masuk kafir, keluar dari agama Islam. Hadis itu bagi Rasulullah kepada orang-orang, untuk orang-orang yang memang malas melaksanakan sholat Jumat, yang melalaikan, ya, yang menganggap enteng sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu wajib untuk
para kaum laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan bila mana 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, maka keluar dari agama Islam. Bukan ketika lagi ada wabah. Rasulullah Nabi kita itu sangat bijaksana, ya, sangat bijak mengeluarkan fatwa. Ketika ada wabah, Rasulullah mengadu kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita semuanya, ya Allah, ketika ada wabah harus seperti apa, maka diturunkan lagi. Subhanallah, maka Rasulullah pun mengeluarkan yang bijak, betul nggak? Bijak. Ini berarti kalau ada wabah kita harus ada di rumah, ya. Kalau kita menentang, wah pokoknya ini salah, itu salah, berarti keilmuannya melebihi para ulama yang sudah diangkat di Indonesia. Ilmunya sudah melebihi, berarti dia kalau memang menentang, dia punya dalil, ini punya dalil, sama saja. Cuma kita harus yang paling utama menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak suka, saya tidak setuju, ya sudah, tidak apa-apa, jangan dipermasalahkan. Ya. Timbul lagi pertanyaan lagi, misalkan, kok di masjid harus ditutup, tapi banyak tempat perbelanjaan dibuka, ada tempat hiburan belum ditutup, itu kenapa? Ya, kita positif thinking aja, positif aja pikiran kita selaku pemuda masjid, kita positif. Oh, barangkali kalau dia sebetulnya sebelum tutup, mungkin dia karena kebutuhannya sangat mendesak, betul nggak? Banyak pesan-pesanannya yang belum terselesaikan, betul nggak? Gitu kan? Dan misalkan jangan, wah gitu, masa tuh masjid ditutup, tempat perbelanjaan nggak ditutup, itu tidak adil. Sebetulnya kalau kita berpikir dengan baik itu sangat adil. Kenapa? Berarti pemerintah lebih sayang kepada umat muslim. Supaya masjid tutup, supaya kita terhindar dari wabah, ya. Kita jangan berpikiran harus gimana nih, kita ikuti saja apa yang ada, betul nggak? Ada undang-undangnya, ya. Pemerintah dan ulama tidak akan menyesatkan kepada rakyatnya, tidak akan menyesatkan kepada umatnya, ya. Ulama itu tidak akan menyesatkan kita, tidak. Justru ingin menyelamatkan. Pak, gimana kalau misalkan ini terbukti, tidak terbukti bahwa ini adalah misalkan politik, ya dia sudah menanggung dosa semuanya. Ulama dan pemerintah itu sudah menanggung semuanya dosanya, ya. Pak, saya dapat pahala nggak? Sedangkan Jumatan pahalanya, fadilahnya sangat luar biasa. Dapat. Seolah-olah kita semua itu karena ahli Jumat tetap dapat pahala ahli di hari Jumat itu, ya, dapat pahala, ya. Tidak mungkin, karena kita sudah ahli Jumat, karena kita lagi ada kemadaratan, dan kita harus menghindari kemadaratan itu, ya caranya seperti apa. Di masjid itu ada yang buka, di sini nggak ada yang buka. Tidak apa-apa, kalau memang keyakinan kita sudah full terhadap Allah, ya tidak apa-apa. Kita laksanakan sholat Jumat ikut di tempat lain. Tetapi kalau kita misalkan ikut di tempat lain, berbondong-bondong semuanya jadi berkumpul banyak, itu kan makin berbahaya kalau kita banyakkan itu. Sedangkan virus ini tidak boleh berkumpul-kumpul. Ya, seperti ini kan kalau kita mah homogen, ya. Kalau kita itu homogen semuanya, kita itu satu kampung dan tidak kemana-mana, dan memang kita tidak pulang dari luar kota, kita habis dari luar negeri kan. Yang dikhawatirkan itu dari luar kota, ya, terinfeksi dan lain sebagainya. Begitu, ya. Jadi kita ini hanya orang-orang selingkungan kita aja, insya Allah kita terhindar dari virus yang namanya corona. Yang penting kita jaga, jangan kemana-mana dulu, ibadah kita tetap laksanakan, lalu tingkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, paham ya, Wak, ya, insya Allah. Jadi tidak usah was-was, kita sudah ada menanggung dosa.